Halo, salam sehat kawan bisa, kawan bincang sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Berjumpa lagi di podcast RSUD Dungus bersama saya Hana di podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Saya ucapkan selamat datang di channel YouTube RSUD Dungus, karena di channel ini kita akan membahas banyak sekali informasi-informasi menarik mengenai kesehatan dan juga tips-tips kesehatan. Nah, kawan bisa, pada tanggal 29 Mei 2022 ini kita memperingati Hari Lanjut Usia Nasional dengan tema Lansia Sehat Indonesia Kuat. Hari Lanjut Usia Nasional ini diperingati sebagai wujud kepedulian dan juga penghargaan terhadap orang lanjut usia. Maka dari itu, hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai lansia dan juga geriatrik bersama narasumber kita yang sudah hadir, yakni Dr. Hendri Haryanto MKes. Selamat datang, dokter. Terima kasih banget atas undangannya di acara Bincang Sehat hari ini. Selamat bergabung untuk menonton YouTube di acara Bincang Sehat RSUD Dungus. Jadi kawan bisa, Dr. Hendri ini adalah dokter RSUD Dungus yang sehari-harinya bertugas sebagai kepala instalasi gawat darurat ya dokter, dan juga di klinik akupuntur medis. Nah dokter, mengenai hari lansia dokter, ini di luaran sana itu masih simpang siung dokter, sebenarnya pada usia berapa sih seseorang itu dikatakan lansia? Ya baik, terima kasih Mbak Ana. Jadi sebenarnya WHO sudah menentukan ada kriteria usia. Jadi kalau ini catatannya antara 66 sampai 79 ini adalah usia setengah baya. Kemudian 80 sampai 99 adalah orang tua ya. Tapi di masyarakat sering dikatakan usia lansia itu kalau sudah umur 60 tahun ke atas. Jadi mungkin kriterianya itu yang nanti menentukan apakah kita mau mengikuti sebuah standar ataukah awam. Kalau awam 60 itu dianggap sudah lansia, mungkin begitu kan? Oh iya. Gini dokter, kadang kan di awam itu ada istilah lansia dan juga ada istilah geriatrik dokter. Sebenarnya itu sama atau tidak ya dokter? Sebenarnya geriatrik itu apa ya dok? Sebenarnya sama aja ya, kan itu kan karena usia ya. Cuman memang jadi pasien-pasien geriatri adalah pasien-pasien yang lanjut usia. Kalau kita berbicara tentang pasien ya, jadi karena kalau sudah lanjut usia itu sudah terjadi multi penyakit ya. Karena mungkin ya organ-organ yang sudah menurun fungsinya, kemudian status imunnya. Jadi penanganannya untuk pasien-pasien lanjut usia atau pasien-pasien geriatrik ini kadang-kadang harus istilahnya multidisiplin. Tidak bisa kasusnya tidak bisa dengan hanya satu spesialistik dokter, tapi kadang-kadang harus dengan beberapa multidisiplin. Artinya ada beberapa dokter yang menangani pada kasus geriatrik ini. Oh iya, berarti geriatrik itu adalah pasien lanjut usia yang mengalami multi penyakit gitu dokter. Nah, multi penyakit dari pasien geriatrik ini apa saja ya dok biasanya? Karena kita kan belum tahu ya multi penyakit itu sebenarnya yang dikatakan multi penyakit itu penyakitnya apa saja gitu. Iya bisa banyak ya, tergantung kasus per kasus. Jadi contohnya ada pasien yang terkena diabetes mellitus, kemudian punya kolesterol, kemudian mungkin ada infeksi di paru-parunya, jantungnya juga bermasalah, mungkin terjadi gangguan pada syarafnya, bisa terkena stroke. Jadi banyak sekali kasus yang terjadi dan itulah yang disebut membutuhkan penanganan secara multidisiplin. Artinya memerlukan banyak penanganan dari beberapa dokter spesialis. Ya. Nah, cara penanganan dan perawatannya itu untuk pasien geriatrik itu seperti apa ya dok? Karena kita kan belum tahu ya, untuk misalkan ada yang tadi penyakit DM dan juga kolesterol, kemudian jadi satu sama penyakit jantung ataupun saraf, itu cara penanganannya seperti apa ya? Iya, penanganannya tadi sampaikan multidisiplin, artinya setiap dokter kan punya spesialisasi sendiri-sendiri. Contoh kalau umpamanya pasien yang diabetes mellitus, itu harus ditangani oleh dokter-dokter. Kalau di RSUD Dungus belum ada ya yang spesialis endokrin,
jadi ditangani oleh dokter penyakit dalam. Di sini ada dokter Hani umpamanya. Kemudian kalau mungkin ada masalah di jantungnya, karena mungkin kasus ada pembengkakan pada jantung, di Dungus juga sudah ada dokter Desi, spesialis jantung. Atau kalau mungkin ada gangguan sarafnya, ternyata pasien ini juga pernah mengalami stroke karena ada hipertensi atau apa, di sini kan juga sudah ada dokter spesialis saraf, ada dokter Nunu, ada dokter Rizky. Jadi artinya pasien ini akan ditangani oleh beberapa disiplin ilmu yang ada. Itu penanganannya kalau umpamanya pasien itu sudah sudah terdiagnosis, sudah terkena, maksudnya gitu ya. Baik dokter. Nah, dengan sakit yang multi penyakit tadi, misalkan banyak ini penyakitnya. Nah, itu kan kadang-kadang itu ada seseorang itu yang satu orang periksanya di berbagai macam vaskes. Ada yang di rumah sakit, ada yang di atau puskesmas terdekat atau klinik-klinik terdekat gitu kan, Dok. Nah, itu otomatis kan seseorang itu akan mendapatkan obat yang banyak, atau obat yang banyak itu bahkan kadang jenisnya sama, mungkin merek dagangnya aja yang berbeda. Itu kan nanti juga menimbulkan masalah juga ya dokter ya. Nah itu bagaimana ya dokter kita menanggulanginya seperti itu gimana ya? Ya, jadi Mbak Ana itu adalah kasus yang disebut sebagai polifarmasi ya. Polifarmasi, jadi mendapat obat lebih dari 5 item obat. Nah, sebenarnya dengan tadi disampaikan berganti-ganti istilahnya dia periksa ke berbagai vaskes, gitu ya. Nah, kalau berbagai vaskes ini sebenarnya asal informasinya itu jelas, sebenarnya tidak masalah. Tadi mungkin yang disampaikan oleh Mbak Hana bahwa kadang-kala ke vaskes ini tidak cerita bahwa dia sudah pernah ke dokter yang lain begitu, akhirnya timbul diberikan obat-obat yang fungsinya sama ya. Mungkin merek bisa beda ya, tapi fungsinya sama. Nah ini sebenarnya akan beresiko karena bisa jadi orang awam kalau mengatakan itu kelebihan dosisnya. Ya, jadi harapannya kalau Bapak Ibu umpamanya berobat ke berbagai vaskes ya, gitu. Ketika Bapak Ibu berobat, tolong disampaikan, saya sudah berobat ke dokter A atau ke vaskes ini, ke spesialis ini, dengan membawa obat-obatan yang sudah diberikan, supaya ketika nanti dokter itu memberikan obat, dia tidak sama dengan yang sudah Bapak Ibu terima sebelumnya. Nah, berbeda kalau Bapak Ibu mungkin berobat menjadi satu di RSUD Dungus begitu ya. Ada dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter saraf, dokter paru. Nah, kami punya catatan yang terintegrasi sehingga ketika berobat berpindah ke poli, itu dokter yang berikutnya sudah tahu, oh Bapak ini sudah dapat obat ini, sehingga tidak perlu diberikan lagi obat-obatan. Nah, itu yang sering dikhawatirkan ya. Jadi terlalu banyak obat dan kebetulan obatnya fungsinya sama, sehingga orang itu akan mendapatkan dosis yang istilahnya yang double gitu ya. Itu mungkin bahan begitu ya. Oh iya, jadi jalan keluarnya itu ya jika terpaksa harus periksa di berbagai macam vaskes, misalkan dari rumah sakit yang berbeda, itu ya harus melapor begitu nggih dokter? Menginformasikan ya. Jadi saya sudah berobat ke rumah sakit A, saya berobat ke sana itu ke dokter spesialis jantung umpamanya. Nah, dia datang ke RSUD Dungus ke dokter spesialis penyakit dalam umpamanya karena kasus yang lain ya. Nah, itu diinformasikan. Artinya begini, dok, saya sudah berobat ke dokter A spesialis jantung di rumah sakit sana. Nah, saya dapat obat seperti ini. Sehingga nanti ketika ada obat yang mungkin diberikan sama atau dokter dari sini dokternya mau memberikan obat yang sama, sudah tahu. Oh iya, ini obat ini sama seperti di sana, jadi tidak perlu ditambahkan lagi. Maksudnya begitu. Baik dokter. Jadi apalagi itu lebih disarankan lagi untuk periksa di satu rumah sakit ya, seperti di RSUD Dungus misalkan gitu ya. Boleh ya dokter? Nah itu lebih bagus karena itu tadi saya bilang catatannya kan terintegrasi sehingga ketika berpindah-pindah poli, dokternya pasti tahu. Oh ini dia sudah dari poli jantung, oh dia sudah dari poli penyakit dalam, sudah diberikan obat-obatan seperti ini. Begitu. Baik dokter. Nah itu kalau misalkan menanggulangi banyaknya obat itu dengan cara mengendalikan pola makan atau pola hidup yang lebih sehat itu bisa atau tidak nih dokter? Ya sangat bisa sekali Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan Mbak Hana bagaimana mengendalikan. Jadi terapi itu kan berbagai macam ya. Salah satunya adalah mungkin dengan pola diet, kemudian
dengan banyak aktivitas, mobilitas. Nah itu salah satu yang jadi kendala di orang-orang yang lanjut usia. Jadi salah satunya adalah mobilitasnya mulai terganggu, ya aktivitasnya menjadi terganggu sehingga umpamanya pasien-pasien yang diabetes mellitus harus lebih banyak dia melakukan aktivitas supaya apa? Supaya metabolismenya jauh lebih banyak. Nah pada pasien-pasien usia lanjut salah satu yang menjadi kendala adalah mobilitasnya atau disebut imobilisasi, mau bergerak aja sulit dan sebagainya. Nah itu yang disarankan ya selain diet ngatur makan umpamanya pasien-pasien yang diabetes mellitus ya cobalah dihindari. Bukan tidak boleh makan yang manis, tapi mungkin dikurangi porsi makan yang manis. Nah, dietnya bisa dijaga, diatur, begitu. Konsultasi kalau ke rumah sakit, konsultasi. Bagaimana sih sebenarnya pola makan saya? Bagaimana sih aktivitas saya? Begitu. Nah, itu sebenarnya tujuannya untuk mengurangi jumlah obat. Jadi begitu. Jadi itu sangat bisa. Nah, kebetulan ilmu saya adalah akupuntur medik. Jadi salah satunya bisa dilakukan memakai akupuntur, begitu. Atau kalau memang tidak bisa, saya biasanya mengajarkan ke pasien-pasien itu bagaimana mengendalikan keluhan-keluhan maupun sakitnya itu dengan melakukan akupressure mandiri. Begitu. Jadi ada beberapa titik begitu yang kita tekan untuk membantu, contohnya supaya stamina-nya menjadi lebih bagus, kemudian meregulasi kadar gula, itu sangat bisa, hanya untuk membantu aja. Sementara obat-obat ya tetap harus diminum, cuman mungkin obatnya akan lebih berkurang dengan kita melakukan terapi secara sendiri, karena prinsipnya kan kita merangsang apa yang ada di dalam tubuh kita untuk bisa menetralisir gangguan-gangguan dari yang kita alami selama ini. Mungkin gitu, Mbak. Iya. Baik dokter, ini ada hal yang menarik ini dokter. Akupuntur medik ya. Berarti saya mengiranya akupuntur itu hanya dengan jarum, penggunaan jarum tusuk itu. Apa ternyata ada yang hanya menekan titik-titik tertentu nih dokter? Iya. Itu mau dijelaskan dokter. Jadi, ini sebetulnya menarik. Jadi kalau akupuntur itu jadi bahasanya jadi akut dan puncture ya. Jadi kita menusuk dengan jarum. Nah, kalau kita menekan titik-titik yang sama sebenarnya di titik-titik itu namanya acupressure. Jadi kita cukup menggunakan jari untuk menekan beberapa titik yang memang sudah terbukti secara medis ya. Dia bisa membantu istilahnya meringankan gejala begitu. Jadi itu bedanya. Nah, kalau saya belajarnya akupuntur medis, jadi guru-guru saya mengatakan yang paling jarum itu is the best katanya begitu ya, karena dengan kita menusuk dengan jarum itu reaksinya akan spontan, karena ada beberapa bahan kimia itu yang langsung akan bereaksi di dalam tubuh. Nah, sementara kan tidak mungkin pasien itu kita ajarin tusuk jarum atau setiap hari harus tusuk jarum begitu, atau ya seminggu 2 kali tusuk jarum dengan waktu mungkin yang jarak yang lumayan terlalu jauh, kemudian mungkin ada yang ngantar itu sulit dan sebagainya, sehingga biasanya kita juga mengajarkan dengan namanya akupressure, menekan beberapa titik itu secara mandiri. Jadi supaya itu untuk merangsang metabolisme di dalam tubuh kita itu menjadi lebih bagus gitu. Gitu dokter. Untuk akupuntur atau akupressure ini biasanya itu dilakukannya harus minimal berapa kali sih dok? Misalkan 1 bulan atau 1 bulan sekali atau setiap hari atau hanya ketika ada keluhan saja atau gimana ya dok? Jadi gini, akupuntur kalau itu terapi sama seperti kita memberikan obat. Jadi saya ketika menusukkan jarum ini memang dia ada masanya, masa reaksinya ya, kurang lebih secara teori sekitar 3 hari, 3 kali 24 jam. Oleh karena itu ketika di awal-awal pasien yang terapi akupuntur, saya memang menyarankan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Kemudian ketika keluhannya mulai berkurang, itu mungkin bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali. Atau kalau dia ada keluhan, baru dilakukan 1 terapi lagi. Tapi di awal
saya menyarankan sama seperti saya memberikan terapi, dokter sebagai memberikan terapi, ada dosis yang harus kita berikan, begitu. Dan masanya sekitar 3 hari. Baik dokter. Mengenai ini kan kita tadi balik lagi dokter ke geriatrik, sindrom geriatrik. Nah sebenarnya multi penyakit itu ada nggak sih dok pencegahannya untuk mengurangi resiko terjadinya sindrom geriatrik atau bahkan sampai menghindari terjadinya sindrom geriatrik tersebut, itu sebenarnya ada nggak ya dok pencegahannya? Ya kalau pencegahan ada ya, karena kalau usia jelas kita tidak bisa mencegah ya. Iya. Tapi sebenarnya pola hidup kita ya, itu yang bisa mencegah gitu. Umpamanya kalau kasus-kasus terjadinya kasus paru begitu ya, orang awam mengatakan paru-parunya molor begitu. Nah itu apa? Reaksinya kan karena mungkin perokok. Jadi bagaimana supaya kita menghindari tidak terjadi kasus sakitnya paru-paru ya, artinya jangan merokok gitu. Ya, kalau umpamanya kencing manis, takut kencing manis karena mungkin punya riwayat orang tuanya, ya sudahlah, jangan makan yang manis-manis. Boleh makan, tetapi mungkin porsinya harus hati-hati dan jangan lupa aktivitas untuk bergerak, begitu. Berolahraga gitu ya. Olahraga gitu. Kemudian asupan makan dijaga supaya imun kita tetap terjaga, karena itu adalah salah satu kasus yang sering terjadi pada geriatri. Karena faktor usia terjadi penurunan imun ya. Kemarin 2 tahun terakhir ini kan kita dilanda pandemi COVID ya sampai saat ini. Maka yang selalu yang dihati-hatikan itu adalah orang-orang yang sudah lanjut usia, karena pas status imunnya turun, jadi gampang sakit, kena hujan sedikit jadi flu. Mungkin kita dulu beda ya, kayak kecil hujan-hujan ya nggak ada masalah, tapi begitu sudah lanjut usia, kena angin sedikit aja sudah harus korokan dan sebagainya itu. Berarti itu tadi ya dokter, apa untuk pencegahan sindrom geriatrik itu ternyata ada tips-tipsnya kawan sehat. Jadi pola hidupnya harus dijaga, pola makannya juga harus dijaga, aktivitas berolahraga itu kita giatkan mulai dari sekarang, dan juga asupan makanannya itu ternyata sangat berpengaruh juga ya untuk hari tua kita, istilahnya seperti itu ya dokter. Nah, apakah kapan sih dok kita itu harus mulai memeriksakan diri dokter ke fasilitas kesehatan? Kalau misalkan kadang kan ada orang tua itu yang cuma mungkin merasakan seperti seperti ini gejalanya masih ringan sih dok, nggak perlu periksa, atau cuma dipijat saja atau seperti itu. Dan sebenarnya kapan kita harus mulai aware bahwa kita itu harus periksa nih dokter ke fasilitas kesehatan itu ya dok? Ya, sebenarnya kalau aware dengan kesehatan ya harus dimulai sedini mungkin ya, sejak dini ya. Tapi sekarang banyak sekali program-program di pemerintah, Bapak Ibu ya. Jadi ada di puskesmas, itu ada posyandu lansia, pokoknya ada pelayanan terpadu. Kemudian di rumah sakit juga ada kegiatan-kegiatan yang untuk mengontrol penyakit-penyakit kronis. Nah, sebenarnya Bapak Ibu bisa aktif di sana, gitu ya, ke puskesmas. 1 bulan sekali dicek gula darahnya, kolesterol, tensi. Artinya itu sebagai suatu bentuk pencegahan, ya. Karena sering terjadi itu orang tuh sebenarnya takut ini. Nanti kalau saya periksa ketahuan penyakitnya, saya malah jadi takut. Takut. Sebenarnya menurut saya tidak bisa begitu ya. Jadi kita harus siaga, waspada sedini mungkin. Karena kalau kita sudah sakit, apalagi sampai terjadi komplikasi, itu resikonya jauh lebih berat. Makanya ya kita harus sering-sering cek kesehatan lah. Seperti saya, ketika saya sudah umur 30 tahun begitu, saya 1 tahun 1 kali saya cek kondisi saya ya. Sekarang saya di usia segini malah saya lebih sering lagi, karena saya punya riwayat orang tua saya ini punya kencing manis, jadi saya harus hati-hati, mulai ngatur dietnya, harus olahraga, kemudian diam-diam ya saya cek kadar gula darah saya, ya kalau agak tinggi ya saya harus hati-hati. Artinya ya kita harus waspada ya dengan kondisi badan kita sendiri.
sakit memang semua orang itu punya alarm sebenarnya Mbak Ana. Iya dok. Ya, jadi kalau kita sakit nggak enak badan itu kan sebenarnya punya alarm. Kadang-kadang orang mengatakan saya sakit ini kayaknya tensi saya tinggi gitu. Nah itu sebenarnya alarm buat badan kita ya. Jadi contoh yang paling gampang, kalau kita angop itu berarti kita tuh ngantuk, maunya harus tiduran. Iya. Tapi kadang-kadang orang nggak, harus diminumi kopi terus menerus supaya distimulan. Justru itu sebenarnya adalah kita harus waspada dengan gejala-gejala seperti itu. Dan ketika ada gejala seperti itu, ya segera periksa ke mana namanya, ke vaskes terdekat ya. Vaskes terdekat bisa ke puskesmas, bisa ke dokter praktek, atau kalau sekitar sini mau ke Dungus ya, fasilitasnya kita sekarang kan sudah lengkap ya, dokternya sudah lengkap, laboratoriumnya sudah lengkap. Nah seperti itu ya. Jam berapapun dilayani di IGD, Bapak Ibu jangan khawatir ya. Kami di IGD di instalasi gawat darurat 24 jam ada dokternya, ada petugasnya, laborat, radiologi, kami selalu siaga. Jadi nggak usah bingung, artinya begitu. Kalau ada apa-apa, jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 11 malam, IGD kita 24 jam dan siap menerima Bapak Ibu di sana. Ternyata cukup mengejutkan ya kawan bisa. Ternyata itu tidak dianjurkan untuk periksa itu harus tunggu sakit dulu, tidak seperti itu ternyata. Ternyata kita harus sejak dini itu harus sering-sering periksa darah, seperti mengikuti prolanis bagi lansia ya dokter, prolanis, tes darah atau general medical check up sekalian sama tensi itu justru malah dianjurkan seperti itu ya dok, tidak harus nunggu sakit nih. Kalau nunggu sakit berarti sudah terlambat ya dok. Ya, itu sudah terlambat. Nah yang terakhir ini dokter pertanyaannya, apa yang harus dilakukan keluarga sih dok, kita sebagai seorang anak untuk meningkatkan keinginan sembuh atau motivasi sembuh untuk para lansia dokter? Kadang kan kalau sudah tua itu saya sudah putus asa ya dokter, kadang kan sudah usia segini ya sudah kayak seperti itu, jadi dikasih perawatan kesehatan itu seperti menolak atau malah denial dengan keadaannya gitu dokter. Nah kalau saya kalau keluarga dukungan keluarga, karena dukungan itu sangat penting ya. Kalau kasus-kasus di usia lanjut yang paling sering adalah karena emosional dan sebagainya, merasa dijauhkan gitu ya, sehingga orang-orang usia lanjut itu kadang-kala menarik diri dari lingkungannya, mungkin karena dia yang dulu bisa aktivitas sekarang mulai menarik diri, dia tidak punya penghasilan, sehingga kalau mau istilahnya mau kumpul dengan orang itu dia nggak nyaman, mungkin ada yang sering ngompol, sehingga ketika dia kumpul dengan tetangganya atau apa, dia jadi malu karena mungkin orang sekitarnya mereject karena ini orang ini kok bau seperti ini. Nah menurut saya yang paling penting keluarga adalah memberikan dukungan, apapun itu, dukungan support dari keluarga terdekat itu harus luar biasa begitu ya. Artinya penyakit-penyakit itu kadang-kala kemudian timbul penyakit-penyakit yang secara emosional karena dia merasa tersisihkan, dijauhi dan sebagainya. Nah peran keluarga adalah memberikan dukungan, memberikan suportif, meyakinkan bahwa kalau umpamanya harus minum obatnya ini bisa diminum dengan baik, dengan benar begitu. Nah itu penting sekali, karena saya tadi malam punya kasus pasien stroke yang beberapa tahun lamanya saya rawat begitu ya. Kemudian pasien itu meninggal. Begitu meninggal kemarin saya diberi obat satu kresek begitu besar. Saya tanya sama keluarganya, ternyata obat ini tidak pernah diminum. Nah itu akhirnya saya tanya kepada keluarganya, lah selama ini gimana? Ya minum sendiri begitu. Nah itu yang artinya perlu dukungan dari keluarga. Artinya mengingatkan makannya, mengingatkan aktivitasnya, mungkin mengingatkan minum obat, sehingga obat itu tidak lupa diminum. Kadang-kadang namanya orang ya, ini diminum ini kadang-kadang ingat begitu. Padahal mungkin ada obat-obatan tertentu yang harus minum sampai sehari 3 kali. Nah ini artinya dukungan keluarga itu bisa secara emosional ya, karena apalagi kalau umpamanya orang tua kita kan nggak mungkin kita dukung ya. Juga dengan memperhatikan hal-hal yang mungkin bisa istilahnya mensupport
kesehatan dari ya orang-orang dekat kita yang mungkin sudah lanjut usia, makannya, aktivitasnya, kemudian mungkin minum obat. Artinya sangat kuat sekali supaya membangkitkan keinginan untuk sembuh, begitu ya. Juga rajin kontrol, ya sifatkanlah kontrol. Kalau mamanya harus kontrol ke rumah sakit ya dibarengi, diajak, gitu ya. Itu. Baik dokter, berarti harus selalu memberikan dukungan dengan cara mendampingi ya dokter, entah itu di rumah ataupun menemani kontrol atau seperti itu ya dokter ya. Nah dokter, boleh saya minta pesan untuk kawan bisa yang menyaksikan podcast ini dokter mengenai Hari Lansia ini dokter? Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang menyaksikan YouTube dari RSUD Dungus ini. Jadi tahun ini itu jargonnya adalah Lansia Sehat Indonesia Kuat. Maka kita tadi seperti saya sampaikan, kalau ada di sekitar kita, ada orang-orang dekat kita yang sedang sakit karena apapun, satu adalah didukung, ya didukung di dalam pengobatan dan sebagainya, disupporting semuanya, begitu, agar kasus-kasus geriatri seperti menarik diri, kemudian gangguan dari pergerakan, sampai perubahan-perubahan perilaku, begitu, itu tidak terjadi lagi. Artinya supaya semuanya yang kita support di sekitar kita untuk orang lansia itu menjadi lebih bagus. Karena kalau umpamanya lansia bagus, tentu membuat semuanya akan menjadi kuat, termasuk Indonesia menjadi kuat. Itu mungkin pesan saya. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dokter. Semoga yang disampaikan Dr. Hendry bisa sangat bermanfaat dan memberikan dampak yang positif bagi kita semua, bagi kawan bisa semua. Saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Hendry yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi ilmu di acara podcast kali ini yang sangat bermanfaat ini dokter, ilmunya banyak sekali, ilmu yang baru nih dok. Nah untuk kawan bisa saya ingatkan kembali bahwa pemeriksaan kesehatan ini tidak dilakukan hanya menunggu sakit dulu baru periksa kesehatan, tetapi kita juga harus sedini mungkin melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi sebagai upaya pencegahan terjadinya sindrom geriatrik dengan cara general medical check up atau periksa gula darah atau periksa polanis yang rutin itu untuk mewujudkan Lansia Sehat Indonesia Kuat. Cukup di sini perjumpaan kita. Jangan lupa selalu dukung channel kami dengan cara like, share, dan juga subscribe untuk Indonesia yang lebih sehat. Saya Hana mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.